Pemirsa, tanggal 2 Mei hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Potret pendidikan di sejumlah daerah di tanah air masih menimbulkan keprihatinan. Mulai dari fasilitas sekolah yang tidak memadai hingga ketersediaan guru yang minim sebagai tenaga pengajar. Sekolah Dasar Negeri Jagapura Wetan di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kondisinya sungguh memprihatinkan. Bangunan sekolah yang rusak memaksa puluhan siswanya belajar bersama di ruang kelas yang dianggap masih layak. Dinding kelas di sekolah itu terkelupas dan atap bangunannya hancur. Untuk menopang atap yang nyaris roboh, pihak sekolah memasang batang bambu. Dari 6 bangunan kelas yang dimiliki sekolah ini, hanya 4 ruang kelas yang bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Siswa harus bergiliran menggunakan ruangan kelas untuk bisa belajar. Pengajuan ke UPT atau Dinas Pendidikan gimana, Pak? Sudah. Ada. Terus ada tanggapan, Pak? Tanggapannya sih dari pihak wilayah kita di Jagapura Wetan. Tapi kalau dari dinas sama UPT belum? Ya belum ada, istilahnya ada tanggapan, tapi itu pengajuan ke wilayah Jagapura Wetan aja. Sementara itu di Desa Hulo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, setiap hari murid-murid harus melewati tali bekas jembatan untuk menyeberangi sungai mencapai sekolah. Sebuah tali kawat sepanjang 30 meter melintang di atas sungai Hulo. Mereka tak punya pilihan lain. Jembatan gantung yang menjadi penghubung jalan sudah ambruk akibat terjangan banjir. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat para siswa untuk bersekolah. Tidak hanya itu, para siswa juga harus mengantri untuk bisa melintas di bekas jembatan tersebut. Tali bekas jembatan gantung hanya dapat dilewati 4-5 anak. Jika hujan turun, sejumlah murid tidak masuk sekolah karena tali yang digunakan untuk melintas sangat licin dan membahayakan. Takut nggak? Tidak. Tidak, karena sudah terbiasa. Ya, Sekarang kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Sudah berapa lama sering lewat seperti ini? Sudah lama ya? Ya, Sejak kelas berapa? sejak kelas 5. Kelas 5, 1 Ya. tahun yang lalu. Ya, Tidak ada memang jalan yang lain selain harus lewat di sini? ada tapi kalau lewat ke di bawah nanti basah. Kondisi memprihatinkan juga terjadi di pedalaman Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ratusan siswa sekolah dasar harus belajar di sebuah gubuk yang dijadikan gedung sekolah. Hanya ada 1 guru yang mengajar di sekolah itu. Untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, tak jarang warga dan aparat kepolisian ikut berpartisipasi menjadi guru bantu. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar juga harus terhenti jika hujan turun atau angin kencang. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jika gedung sekolah rubuh. Untuk sementara kalau ada angin yang tidak mungkin ditempati bangunan ini, saya disuruh berkumpul di ruangan yang seperti ini aja, berkumpul dulu dan nantinya dipulangkan. Kalau bukan ini lagi, ini kalau dilihat dari zaman sekarang ini sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Kondisi saat ini masih lebih baik karena sebelumnya tidak ada satupun guru yang mengajar di sekolah yang berjarak 8 jam dari kota Cianjur itu. Untuk bisa bersekolah, siswa harus berjalan sekitar 5 km ke kantor desa Wangunjaya. Dari Cirebon, Kabupaten Bone dan Cianjur, tim kontributor Berita 1. Pemirsa, tanggal 2 Mei hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Potret pendidikan di sejumlah daerah di tanah air masih menimbulkan keprihatinan. Mulai dari fasilitas sekolah yang tidak memadai hingga ketersediaan guru yang minim sebagai tenaga pengajar. Sekolah Dasar Negeri Jagapura Wetan di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kondisinya sungguh memprihatinkan. Bangunan sekolah yang rusak memaksa puluhan siswanya belajar bersama di ruang kelas yang dianggap masih layak. Dinding kelas di sekolah itu terkelupas dan atap bangunannya hancur. Untuk menopang atap yang nyaris roboh, pihak sekolah memasang batang bambu. Dari 6 bangunan kelas yang dimiliki sekolah ini, hanya 4 ruang kelas yang bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Siswa harus bergiliran menggunakan ruangan kelas untuk bisa belajar. Pengajuan ke UPT atau Dinas Pendidikan gimana, Pak? Sudah. Sudah. Ada. Terus ada tanggapan, Pak?
Tanggapannya sih dari pihak wilayah kita di Setegapura Wetan. Tapi kalau dari dinas sama UPT belum? Ya belum ada, istilahnya ada tanggapan, tapi itu pengajuan ke wilayah Jagapura Wetan aja. Sementara itu di Desa Hulo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, setiap hari murid-murid harus melewati tali bekas jembatan untuk menyeberangi sungai mencapai sekolah. Sebuah tali kawat sepanjang 30 meter melintang di atas sungai Hulo. Mereka tak punya pilihan lain. Jembatan gantung yang menjadi penghubung jalan sudah ambruk akibat terjangan banjir. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat para siswa untuk bersekolah. Tidak hanya itu, para siswa juga harus mengantri untuk bisa melintas di bekas jembatan tersebut. Tali bekas jembatan gantung hanya dapat dilewati 4-5 anak. Jika hujan turun, sejumlah murid tidak masuk sekolah karena tali yang digunakan untuk melintas sangat licin dan membahayakan. Takut nggak? Tidak. Tidak, karena sudah terbiasa. Ya, Sekarang kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Sudah berapa lama sering lewat seperti ini? Sudah lama ya? Ya, Sejak kelas berapa? sejak kelas 5. Kelas 5, 1 tahun yang lalu. Ya, Tidak ada memang jalan yang lain selain harus lewat di sini? ada tapi kalau lewat ke di bawah nanti basah. Kondisi memprihatinkan juga terjadi di pedalaman Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ratusan siswa sekolah dasar harus belajar di sebuah gubuk yang dijadikan gedung sekolah. Hanya ada satu guru yang mengajar di sekolah itu. Untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, tak jarang warga dan aparat kepolisian ikut berpartisipasi menjadi guru bantu. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar juga harus terhenti jika hujan turun atau angin kencang. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jika gedung sekolah rubuh. Untuk sementara kalau ada angin yang tidak mungkin ditepati bangunan ini, saya disuruh berkumpul di ruangan yang seperti ini aja, berkumpul dulu dan nantinya dipulangkan. Kalau bukan ini lagi, ini kalau dilihat dari zaman sekarang ini sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Kondisi saat ini masih lebih baik karena sebelumnya tidak ada satupun guru yang mengajar di sekolah yang berjarak 8 jam dari kota Cianjur itu. Untuk bisa bersekolah, siswa harus berjalan sekitar 5 km ke kantor desa Wangunjaya. Dari Cirebon, Kabupaten Bone dan Cianjur, tim kontributor Berita 1.